Saya pikir untuk menjadi anak yang baik, kesadarannya yang harus disentuh. Semua dari kita yang hadir di sini pasti kita adalah anak dari orang tua kita. Sekarang saya mau sedikit cerita, tapi saya mesti bertanya. Ada hal-hal yang harus saya tanyakan kepada ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian. Tugas orang tua, sebagaimana yang kita ketahui di Sigaloada Sutta, itu harus mencegah anaknya agar tidak melakukan kesalahan. Itu tugas pertama orang tua. Yang kedua, menganjurkan anaknya untuk berbuat baik. Tugas ini penting sekali ya. Yang ketiga, harus memberikan pendidikan, pengetahuan kepada anak-anaknya. Yang keempat, ada tugas yang lain, mencarikan pasangan yang cocok, membantu maksudnya. Masa zaman sekarang masih dijodoh-jodohkan. Iya. Oh, yang remaja matanya udah besar aja. Oh, zaman sekarang masih ada kayak zaman dulu enggak? Maksudnya membantu mencarikan pasangan yang cocok. Yang kelima, memberikan warisan pada saat yang sesuai. Kalau saatnya belum sesuai, mendingan warisan dibagikan ke panti-panti sosial. Karena kalau anaknya belum siap menerima warisan, anak akan menjadi rusak karena harta. Ya, itu harus diingat baik-baik. Nah, kemudian poin yang pertama, mencegah anaknya berbuat salah. Orang tua tidak bisa 24 jam selalu mengawasi anaknya, itu nggak bisa. Dan kemudian, maaf nanya, orang tua juga pernah bikin salah? Pernah ya, orang tua juga pernah bikin salah. Dan kemudian anak itu belajar bukan cuma dari apa yang dikatakan oleh orang tua, tapi anak juga belajar dari apa yang dilakukan oleh orang tua. Anak juga belajar bagaimana cara orang tua berpikir. Jadi anak ini nggak cuma belajar dari mendengar atau dari baca buku, enggak. Anak-anak pun mempelajari bagaimana cara hidup orang tuanya. Kemudian ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, umumnya orang tua ingin memiliki anak yang berbakti. Tapi maaf, pertanyaan saya, ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian yang sekarang sebagai orang tua, apakah ke orang tuanya berbakti? Numpang nanya aja ini. Maaf ya, udah nggak usah dijawab, nggak apa-apa ya, nggak usah dijawab. Kalau misalnya jawabannya belum, anak belajar dari mana supaya bisa jadi anak yang berbakti? Terus bagaimana? Apakah ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian selaku orang tua sopan terhadap orang tuanya masing-masing? Kalau nggak sopan, anak belajar dari mana gitu? Kalau orang tuanya sopan, anak bisa belajar. Ya. Kemudian saya sebetulnya dikasih topiknya katanya mengenai sopan santun, budi pekerti, dan cara ampuh mendidik anak dalam pendekatan Buddhis. Walaupun saya emang nggak punya anak, nggak ngerti cara mendidik sebetulnya ya. Tapi berdasarkan pengalaman, banyak orang tua dan anak yang mengeluh tentang kehidupannya. Jadi sedikit banyak saya malam hari ini bisa berbagi pengetahuan apa yang saya miliki ya. Nah, saya pikir sekarang kita harus menyentuh kesadaran masing-masing. Semua jadi anak, kan begitu ya? Semua kita adalah anak daripada orang tua kita. Sekarang yang saya mau tanya begini, kalau misalnya ada tamu yang tidak kita kenal, kemudian datang ke rumah, tuan rumah menyambut tamu itu dengan baik. Bahkan tuan rumah mengharapkan kedatangan tamu. Tamu itu tidak dikenal. Begitu tamu datang, dilayani, dirawat, diurus dengan baik, bahkan kepentingan tamu didahulukan. Tuan rumah itu bagus atau tidak? Beresiko atau tidak? Beresiko. Tuan rumah itu beresiko. Iya. Karena tamu nggak dikenal, tapi bisa datang, kemudian diharapkan kedatangannya diurus dengan baik. Lalu kalau tamunya tidak sopan, misalnya dikasih air putih
tamunya rewel, saya nggak mau air putih, saya mau minum jus. Tamu itu nampaknya seperti apa? Model tamu apa? Tamu yang tidak pantas, ya. Tamu yang maaf mungkin tidak tahu diri begitu. Ya, dikasih makanan menolak, minta yang lain, mau sesukanya, berarti itu tamu yang tidak pantas. Nah sekarang coba kita lihat, kita itu menjadi tamu seperti itu atau tidak? Ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, sebelum kita masuk ke rahim ibunya kita, ini lahir di kehidupan yang sekarang, ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, tahu nggak kita ini dari alam mana? Datang dari mana? Tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Kemudian kedatangan kita diharapkan nggak sama orang tua? Diharapkan, ya. Dirawat nggak dengan baik? Dirawat. Tapi ketika kita proses kita ini tumbuh, kita sebagai tamu yang santun atau tamu yang sebaliknya? Tamu yang sebaliknya. Lihat lagi jeleknya kita harus lihat supaya kesadaran kita tersentuh, ya. Mana yang lebih bagus? Sebelum kita membutuhkan sesuatu itu sudah disiapkan, atau menunggu kita butuh baru sesuatu itu diberikan? Mana yang lebih bagus? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama jauh lebih bagus, dan itu adalah orang tua kita, ya. Contohnya, saya pernah dengar cerita ada anak remaja yang katanya nakal. Anak remaja ini nakal dalam arti susah diberi nasihat, susah diarahkan ke jalan yang baik. Kemudian nakalnya ini sudah melewati batas, sampai akhirnya mama papahnya ini marah. Keras sekali marahnya. Anak ini sudah salah, sudah rewel, sudah susah diajar, kemudian akhirnya sekarang kelewat batas, mama papanya marah, dia bukannya mikir menjadi lebih baik, malah kabur. Waktu dimarahi mama papanya kabur. Itu siang hari, sore hari dia lapar Pak Adi. Ya, anak ini lapar, tapi nggak bawa uang, kabur, ya nggak bawa uang. Dia duduk di pinggir jalan. Begitu dia duduk di pinggir jalan, ada bapak-bapak penjual bakmi. Lihat anak ini, begitu lihat anak lapar, naluri orang tua itu bekerja. Akhirnya tukang bakmi ini bikin bakmi satu mangkok dengan porsi yang lebih dari kalau ada si pembeli. Jadi memang lebih banyak ini bakminya. Kemudian anak ini dikasih bakmi itu, dan anak remaja ini makan dengan lahapnya dan bersih. Biasanya di rumahnya makannya cerewet sekali. Itu makan bagus, cara makannya bersih, dan kemudian yang mengagumkan, anak itu berterima kasih luar biasa sama tukang bakmi ini. Sangat-sangat berterima kasih. Terus tukang bakminya bilang apa? Saya bangga di zaman sekarang melihat anak remaja yang tahu berterima kasih demikian besarnya. Dan anak ini juga senang karena mendapat pujian. Kemudian tukang bakmi ini nanya, saya senang ketemu anak remaja yang tahu berterima kasih, cuma saya mau nanya, berapa mangkuk dan berapa piring makanan yang dikasih sama orang tua kamu? Anaknya nggak bisa jawab. Nah sekarang saya tanya, anak-anak, ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, berapa banyak makanan yang sudah diberikan sama orang tua kita? Ada yang tahu nggak berapa mangkok, berapa piring? Pertanyaan kedua dari tukang bakmi ini begini, oke, kalau nggak tahu nggak apa-apa. Kemudian ada nggak rasa terima kasih kamu sebesar ini? Nggak pernah. Rasa terima kasih ada, tapi sebesar itu tidak ada. Pertanyaan saya untuk semua yang hadir di sini, berapapun usianya, ada nggak rasa terima kasih yang sangat besar terhadap orang tua kita, seperti seandainya kita jadi anak remaja itu dan terima kasih ke tukang bakmi? Ada nggak sebesar itu? Nggak ada, ya. Jadi ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, kita harus tahu, pertama, siapa sih kita? Kita adalah pendatang yang sudah diurus dan sudah dirawat dengan baik oleh orang tua kita. Sebelum kita butuh sesuatu, segalanya udah disiapkan sama orang tua kita. Coba sekarang bandingkan,
Mengenai tukang bakmi, saya puji, tukang bakmi ini tetap baik. Coba sekarang bandingkan, mana yang lebih bagus? Saat lapar sekali baru makanan itu diberikan oleh orang tua kita, atau sebelum lapar semuanya sudah tersedia? Sebelum lapar sudah tersedia. Tapi anehnya, kalau udah lapar sekali baru dikasih terima kasih itu baru keluar. Iya. Kalau nggak lapar dikasih makanan tidak ada penghargaan. Saya pernah dengar cerita ada anak yang udah nerima makanan di meja, makanan nggak cocok dengan seleranya, maaf, makanan dibuang. Marah-marah dan makanan dilempar. Ya. Udah pendatang, sudah diurus, nggak tahu diri pulang. Iya. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, saya pikir kita semua harus sadar siapa sih kita gitu. Udah diurus aja udah bagus. Ya. Kalau kita menyadari siapa diri kita dan siapa keluarga kita yang merawat kita sedemikian rupa, saya rasa itu sopan santun terhadap orang tua, rasa terima kasih terhadap orang tua itu muncul. Jadi kenapa sekarang kebanyakan dari kita ini mengeluh? Karena memang kesadaran tentang orang tua yang begitu besar jasanya kurang. Bukan cuma di era yang sekarang saya rasa, di yang lalu-lalu pun demikian. Cuman sekarang lebih parah. Nah ini untuk anak-anak, untuk para remaja, jadi kita harus nyadar sebetulnya siapa sih kita. Udah dirawat aja udah bagus kok. Jadi nggak usah macam-macam begitu. Kemudian orang tua merawat kita sudah berat. Kemudian harus menjaga lagi. Harus menjaga bagaimana caranya supaya anak ini nggak salah. Dan menjaga bagaimana caranya supaya anak ini tetap baik. Banyak orang tua yang berdoa supaya anaknya menjadi baik. Tapi saya ketemu satu orang tua yang bercerita, orang tua ini masih muda. Dia berdoa untuk anaknya menjadi baik dan kemudian memberikan pendidikan juga ke jalur yang sesuai dengan doanya. Ceritanya begini. Ada orang tua yang ingin, saya rasa semua orang tua lah, ingin anaknya sukses, bahagia, sehat, memiliki hati yang baik. Saya rasa semua orang tua ingin seperti itu. Kemudian setiap hari dari anak ini sudah masuk SD, orang tua ini memberikan segenggam koin, kasih ke tangan anaknya. Orang tua ini bilang, kamu cari siapa orang yang membutuhkan, nah itu yang kamu beri. Kalau uang ini belum habis, jangan berhenti mencari siapa yang perlu uang ini. Jadi anak ini tidak diajarkan kalau ketemu pengemis nanti kasih. Enggak, anak ini diajarkan kamu harus mencari, jadi aktif bukan pasif. Siapa yang membutuhkan, kamu beri. Nah itu baru doa orang tua dan cara mendidiknya itu sejalan. Kan ada orang tua berdoa supaya anaknya kaya raya. Kan salah satu kalau orang mau jadi kaya raya mesti gemar berdana ya Pak Adi ya. Salah satunya kan mesti gemar berdana. Sekarang ada doanya anaknya supaya kaya raya. Anaknya mau berderma kena marah. Sama orang tuanya kena marah. Jadi doa dengan cara mendidiknya nggak nyambung. Jadi ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, doa dan cara mendidik itu harus nyambung. Nah lalu kita kembali, kalau memang anak-anak ini ingin sesuai harapan, seperti yang Sang Buddha ajarkan, bahwa apa yang kita ucapkan itu yang harus kita lakukan. Ini maaf ya, ada sebagian orang tua barangkali yang maksudnya begini, apa yang saya katakan itu yang harus kamu ikuti. Jadi apa yang saya katakan bukan yang saya lakukan. Yang saya katakan itu yang harus kamu ikuti. Anak jadi bingung. Mama papa ngomongnya baik-baik, ngajarinnya baik-baik, tapi perilakunya nggak nyambung gitu. Anaknya jadi bingung. Nah supaya anak berhenti bingung, orang tua juga harus nyambung. Jadi apa yang dikatakan itu pula yang dilakukan. Kalau yang dikatakan lain, yang dilakukannya juga berbeda,
nggak dapet contoh, malah dapet contoh, tapi contoh yang negatif. Ya. Kemudian ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, kalau anak-anak ingin seperti apa yang diharapkan, berikan pendidikan, maksudnya seperti begini ya, saya baca di Sutta Nipata, di Kudakapata, kalau seseorang ini ingin mempunyai cinta kasih, harus ada 15 kualitas. Nah, dengan cinta kasih, karena dengan cinta kasih yang terpancar, ada nggak sih anak yang cinta kasihnya terpancar tapi nampaknya tidak santun? Ada nggak? Nggak ada. Anak yang punya meta mesti santun. Anak yang punya meta mesti berbudi pekerti. Anak yang punya meta mudah diajar, ya. Mudah dididik, mudah dibimbing, cuma mesti punya kualitasnya 15. Tapi kalau nggak punya, misalnya belum punya 15 kualitas itu, nggak masalah, nggak apa-apa. Belajar dari apa yang dipunya, belajar dari apa yang dimiliki. Kalau mendengar dari 15 kualitas ini nampaknya berat. Tapi kalau sudah dijalankan, itu tidak menjadi berat, bahkan hidupnya menjadi ringan. Syarat yang pertama, ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, harus membangkitkan diri sendiri dan juga membangkitkan semangat di dalam diri anak-anaknya. Yang pertama, mempunyai kemampuan. Ya, ini bukan kemauan. Kemauan dengan kemampuan berbeda. Mempunyai kemampuan melakukan perbuatan baik. Jadi bukan begini, mempunyai kemauan untuk berbuat baik, bukan, itu kurang tenaga, ya. Tapi harus mempunyai kemampuan melakukan perbuatan baik. Juga bukan kemampuan berbuat baik. Ada orang yang mampu berbuat baik, tapi dia tidak melakukannya. Jadi harus lengkap, kemampuan melakukan perbuatan baik, itu yang pertama. Yang kedua, berperilakunya lurus. Jadi harus berperilaku lurus. Contoh yang paling gampang begini, misalnya ada anak kecil, anak dimintain tolong antarkan obat ke rumah nenek misalnya. Nah, kalau anak ini dalam perjalanan ke rumah neneknya, kemudian dia pergi main-main dulu, itu berarti tidak lurus. Yang namanya lurus, urusan yang penting diselesaikan dulu. Nah, ini antar obatnya selesai. Yang ketiga, jujur, sungguh jujur. Jadi bukan asal jujur, tapi jujur, sungguh jujur. Jadi jujur bukan untuk kepentingan menyelamatkan diri gitu, jujur, tapi di balik itu ada sesuatu yang disembunyikan. Ini jujur harus sungguh jujur. Yang ketiga, poin yang keempat, ini harus diperhatikan lagi, dicermati. Harus menerima nasihat para bijaksana. Bukan mendengar. Kadang orang cuma bilang gini, mendengar nasihat para bijaksana. Denger sih denger, tapi emangnya saya pikirin. Ya kan banyak kan, saya denger sih nasihat orang tua saya, tapi ya keluar aja gitu. Dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. Tapi ingat, ini menerima, bukan cuma mendengar. Menerima nasihat para bijaksana, ya. Yang kelima, lemah lembut. Yang kelima, lemah lembut, ya. Yang keenam, tidak angkuh. Yang keenam ini tidak angkuh. Lalu nanti kena poin lagi di 13, ini orangnya harus rendah hati. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, tidak angkuh bukan berarti rendah hati. Tidak angkuh, ya tidak angkuh. Mungkin saya orang yang tidak angkuh, tapi juga saya nggak rendah hati. Tapi harus tidak angkuh dan rendah hati, ya. Poin yang keenam, kita harus rendah hati, harus tidak angkuh. Yang ketujuh, kita harus bisa menerima apa adanya. Jadi pertama, karena keadaan demikian adanya, jadi kita harus puas menerima apa adanya. Kemudian kalau kita lihat keadaan yang sekarang lagi diterima ini kelihatannya kurang lengkap. Misalnya kurang tekun, kurang rajin, atau kurang cukup secara ekonomi. Pertama kita puas menerimanya, kemudian sesaat kemudian kita harus berpikir bagaimana cara melengkapinya. Jadi bukan menerima kemudian pasif, tidak, ya.
Itu poin yang ketujuh. Poin yang kedelapan, mudah dirawat. Jadi ini berlaku ke semua, termasuk untuk anak-anak, termasuk buat kita semua. Iya. Kalau kita ini, misalnya anak-anak aja, suruh makan susah, berarti itu nggak mudah dirawat. Minum obat susah, itu nggak mudah dirawat. Kalau mendengar kalimat dari orang-orang tua yang dulu hidupnya susah, seringkali bilang begini, kalau dulu mau makan aja susah. Kalau sekarang anak-anak disuruh makan susah, berarti ini anak yang tidak mudah dirawat, ya. Jadi harus menjadi orang yang mudah dirawat. Tapi semua yang ada di bumi ini tidak cukup untuk memenuhi keinginan walaupun keinginan satu orang. Jadi kalau untuk kebutuhan ini cukup. Maaf kalau saya lihat ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, banyak sekarang ini orang tua yang memberikan segala sesuatu terhadap anak-anak itu berlebihan sebagai kompensasi kurangnya perhatian. Jadi karena merasa kurang memperhatikan anak, kurang punya waktu, akhirnya dikompensasi dengan apa yang anak inginkan itu yang diberikan. Jadi bukan apa yang anak butuhkan itu diberikan, tapi apa yang anak inginkan itu yang diberikan. Satu manusia nggak cukup itu dengan apa yang ada di bumi ini, keinginannya tidak bisa terpenuhi. Jadi ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, seperti tadi Bante cerita, banyak anak yang mudah depresi, mau bunuh diri, ya. Misalnya jadi anak tukang cendol, anak tukang bakso, kemudian temennya memanggilnya anak tukang cendol, anak tukang bakso, kemudian dia jadi minder, dan akhirnya bukan cuma akan, memang ada yang pernah bunuh diri kan, ada yang sudah bunuh diri, maksudnya kalau pernah mah hidup lagi kan, ada yang sudah bunuh diri kan, karena itu. Tapi kalau anak-anak itu diberi kesadaran, siapa sih anak ini? Kan pendatang, udah diurus aja dengan baik, sampai orang tuanya jualan cendol, jualan bakso atau jualan apa, yang penting halal, kan berarti itu seharusnya udah ada rasa terima kasih, bukannya rasa malu yang dimiliki. Tapi ini kan jadi kebalikannya, orang tua berjuang sampai demikian rupa, kan maunya juga orang tuanya jadi bos, mana mau dia milih jadi tukang cendol. Ya kalau misalnya dipilih, bisa jadi bos sama jadi tukang cendol, yang mauan jadi bos lah ya. Tapi kan orang tuanya nggak bisa milih, kok begitu aja malu gitu. Mestinya mikir. Jadi anak-anak mesti mikir ya, orang tua ini udah berkorban nih luar biasa. Banyak pengorbanan orang tua yang tidak terlihat. Tidak terlihat bukan berarti nggak ada. Kalau pengorbanan orang lain terlihat, orang lain misalnya teman berkorban untuk kita, itu terlihat dan diingat bisa sepanjang masa. Tapi pengorbanan orang tua kayaknya nggak dilihat. Ya. Mungkin bahasa anak sekarang, maaf ya, EGP kali Pak Adi ya. Iya. Jadi ibu bapak dan saudara-saudara sekalian harus tahu, banyak ya anak-anak juga khususnya, banyak pengorbanan orang tua yang tidak terlihat dan orang tua tidak mau cerita. Tidak terlihat, tidak mau cerita, bukan berarti tidak ada pengorbanan. Kemudian kita kembali lagi ke poin berikutnya. Tadi kita udah sampai poin berapa? Poin 10. Jadi harus berani hidup sederhana. Jadi ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, jangan cuma memberikan apa yang anak inginkan. Lihat, kalau memang butuh, berikan. Tidak butuh, jangan pernah berikan. Karena itu bukan memberikan madu, tapi itu bisa memberikan racun untuk anak-anak. Dan proses ini, proses anak keracunan, karena materi dari orang tua ini sedang berlangsung dan saya pikir dalam skala yang cukup besar. Punya uang bukan berarti bisa membeli anak itu menjadi baik. Anak baik tidak bisa dibeli, tapi anak baik harus dibimbing, harus dididik, harus diarahkan. Ya, kita kembali ke poin yang 11, harus memiliki indera yang tenang dan damai. Banyak kasus, saya kepanjangan maaf ya, nggak apa-apa ya, tanggung. Iya. Banyak kasus begini, waktu anak ini pulang terlambat, entah alasan apa, bisa karena anak itu nakal, memang pulang terlambat, bisa karena anak itu ada tugas tiba-tiba dari sekolah, atau mungkin menolong temannya yang kecelakaan atau menolong siapa,
siapapun maksud saya. Waktu anak ini belum pulang, sudah jamnya belum pulang, sampai terlambat misalnya 2 jam, 3 jam. Dalam 2 jam, 3 jam ini orang tua sangat khawatir, sangat was-was sekali terhadap anaknya. Ada apa dengan anak saya? Begitu anaknya muncul di muka rumah, muncul di depan pintu, yang kata-kata yang keluar bukan rasa khawatir, tapi amarah dari orang tua yang keluar. Seharusnya memiliki indera yang tenang dan damai, tapi yang keluar itu amarah. Seandainya kita jadi anak itu, kekhawatiran orang tua yang sekian lama itu tidak terlihat di mata anaknya, tapi amarah orang tua itu yang dilihat. Apa salahnya nanya dulu, kenapa kamu terlambat? Mama papa sudah sangat khawatir. Khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian tanya udah makan atau belum, ajak duduk baik-baik. Kan kebanyakan yang keluar itu amarahnya. Orang tua marah karena khawatir, karena cinta, tapi khawatir dan cintanya nggak kelihatan, yang kelihatan marahnya. Jadi rugi besar dalam proses ini, kerugian ditanggung oleh seluruh anggota keluarga, karena nanti anaknya akan semakin kecewa. Seandainya anak ini bukan karena nakal, dia akan menjadi kecewa. Saya di luar sudah berbuat baik, sudah capek-capek, sudah berkorban, di rumah kena marah, bukan dapat pujian. Ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, satu kalimat cukup untuk merubah anak baik menjadi anak nakal, dan satu kalimat cukup untuk merubah anak nakal menjadi anak yang baik. Dan saya juga punya cerita ini, cuman kelamaan nanti kalau saya cerita terus. Boleh saya cerita ini? Silakan. Iya, saya ketemu satu orang tua, waktu saya mau ceramah, tapi saya heran orang tua ini kenapa sangat suka bercerita hari itu sangat suka cerita. Saya sering kali ketemu, tapi nggak demikian. Kemudian orang tua ini cerita, dulu dia bilang dia menjadi anak yang baik. Awalnya anak yang baik. Dia cerita hidup dia susah, bagaimana cara mamahnya menghidupi dia, dan bagaimana keluarganya menjauhi dia karena mamahnya ini jatuh miskin, papahnya meninggal, hartanya diambil oleh pihak keluarga papahnya, dan mereka hidup miskin, dan yang lain menjauh. Lalu anak ini menyadari perjuangan mamanya, dia tidak malu berjualan. Jadi sebelum sekolah dia pergi berdagang, kemudian ya uangnya diambil setelah pulang sekolah. Dan nanti kalau ada waktu lagi dia berjualan di depan rumah orang. Dan yang berjualan di depan rumah orang itu banyak, bukan cuma dia sendiri, tapi anak kecil yang berjualan di depan rumah cuma dia. Kemudian yang punya rumah ini sebetulnya udah sangat jengkel dengan orang-orang yang berjualan di depan rumah. Jadi begitu dia datang dari luar, banyak pedagang di situ, yang dia tendang dagangannya si anak kecil. Ya, ditendang dagangannya, dia sangat marah. Kemudian di luaran juga anak-anak memperlakukan dia sangat buruk. Dia tidak nakal, tapi berhubung anak ini anak susah, anak orang yang susah, akhirnya dijadikan bulan-bulanan. Saat dia dikejar sama anak yang lebih besar, pulang ke rumah orang tuanya, kan nyari perlindungan ke rumah. Kemudian anak yang besar ini di hadapan mamanya berani mukul dirinya. Dan kemudian mamanya menangis. Mamanya pikir anaknya ini nakal. Jadi mamanya bilang begini, kalau kamu nakal sampai sedemikian, maksudnya apa yang bisa diharapkan gitu. Jadi anak ini bukan dapat perlindungan, malah mamanya juga agak sedikit mengeluarkan nada yang kecewa. Jadi anak ini tidak dapat perlindungan. Nah semenjak itu, jangankan orang memukul dia, nyenggol sedikit aja juga dia berani berani beradu fisik begitu. Akhirnya anak ini terkenal menjadi anak yang nakal. Kemudian sampai ada ketika berkelahi, temannya ini hidungnya sampai berdarah, maksud mengeluarkan darah. Kemudian anak dari orang tua ini ngambil golok, dan anak kecil ini diserang sama golok. Kemudian anak kecil ini ngelihat apa tuh yang pikulan,
pikulan, pokoknya ada di sekitar pasar, diambil nggak tahu itu punya siapa, dan dia berlindung dengan itu, dan kemudian berkelit sebisanya, akhirnya dia pulang ke rumah. Enggak. Dia lagi berkelit begitu, tiba-tiba dari pasar itu ada orang tua yang bilang, nggak pantas orang tua menyerang anak kecil dengan benda tajam. Akhirnya orang tua itu berhenti dan anak ini pulang, berita itu sampai ke telinga mamanya. Mamanya bilang, kalau kamu terus begini, dari kecil mama udah susah merawat kamu, hidup susah merawat kamu, semua pokoknya mama peruntukan untuk kamu, kalau kamu mati sebelum mama, nanti mama siapa yang rawat? Nah semenjak itu, anak itu berubah lagi menjadi baik dan sampai sekarang akhirnya menjadi orang yang sukses dan anak-anaknya pun sukses. Ya. Nggak lama setelah orang tua ini cerita, orang tua ini meninggal. Iya. Jadi mungkin orang tua ini memberikan warisan cerita untuk kita semua. Satu kalimat bisa membuat anak baik menjadi anak nakal. Karena dia kecewa dan tidak ada perlindungan di rumah maupun di luar. Akhirnya dia harus melindungi dirinya sendiri ya dengan cara seperti itu, dengan cara yang dia ketahui. Dan kemudian kata-kata mamanya juga yang merubah dia menjadi baik. Jadi ibu, bapak dan saudara-saudara sekalian, hati-hati dengan kata-kata. Hati-hati dengan kalimat yang keluar ya. Ada pepatah Cina bilang katanya, makanan masuk dari mulut, tapi bencana keluar dari mulut. Jadi kalau yang keluarnya salah itu jadi bencana, tapi kalau keluarnya baik itu jadi berkah. Ibu, bapak dan saudara-saudara sekalian punya potensi untuk mengeluarkan bencana dan berkah. Silahkan keluarkan yang berkahnya aja ya. Nah untuk anak-anak, kalau mama papa misalnya mengeluarkan kalimat yang salah, kita ingat mama papa pun belum sempurna. Jadi udah diurus, udah dirawat juga terima kasih. Jadi jangan menuntut berlebihan ya. Nah yang ke-11 itu memiliki indera yang tenang dan damai. Yang ke-12 ini memang berat tapi harus kita jalani. Memiliki kebijaksanaan yang matang sehubungan dengan hal-hal tidak ternoda. Kalau mendengar ini banyak orang yang berpikir mana mungkin saya bisa. Kalau kita berpikir mana mungkin saya bisa, berarti kita tidak percaya dengan apa yang Sang Buddha sabdakan. Sang Buddha bersabda bahwa dhamma yang diajarkan oleh Buddha itu semua bisa dijalankan. Jadi karena memang bisa dijalankan, maka itu diajarkan. Sang Buddha mengajarkan dhamma untuk membimbing kita menuju nibbana. Berarti kita pun mempunyai kemampuan. Jadi hapus itu pikiran dengan berpikir saya tidak bisa, itu harus dihapus. Kita harus tahu bahwa kita semua punya kemampuan untuk itu. Untuk memiliki kebijaksanaan yang matang sehubungan dengan hal-hal yang tidak ternoda. Jadi harus yakin dengan apa yang disabdakan oleh Buddha. Dan bukan keyakinan yang membuta. Karena memang banyak orang yang telah membuktikan bahwa apa yang diajarkan oleh Buddha mampu dijalankan oleh siapapun tanpa kecuali. Nah itu poin yang ke-12. Poin yang ke-13, rendah hati. Dan saya banyak lihat orang yang rendah hati, tapi tidak komplit. Ya, rendah hatinya harus komplit. Rendah hati di pikiran, rendah hati di ucapan, dan rendah hati juga di dalam perilakunya. Banyak orang yang rendah hati di dalam ucapan, jadi supaya kelihatan rendah hati. Ya. Di perilakunya juga rendah hati, gitu. Tapi di pikirannya angkuhnya luar biasa. Ya. Kan banyak ya kita ketemu kasus begitu ya. Orang rendah hati banget, ngomongnya santun, ngomongnya bagus gitu. Jadi nampaknya rendah hati, tapi di dalam pikirannya keangkuhannya luar biasa. Mudah-mudahan ibu, bapak dan saudara-saudara sekalian, kita bukan pelakunya. Kalau kita adalah pelakunya, lebih baik kita ambil paket yang komplit aja. Ya, soalnya misalnya kita rendah hati di ucapan, rendah hati di perilaku, orang-orang aja udah senang. Apalagi rendah hatinya di pikiran. Jadi saran saya untuk yang baik-baik ambil paket yang komplit. Jangan paket hemat. Kalau cuma 2 kan berarti ngambil paket hemat, ya. Ambil paket yang komplit, ya. Nah, itu yang ke-13. Yang ke-14,
tidak melekat. Bagaimana ini punya anak, punya keluarga, tidak melekat? Melekat jangan disamakan dengan cinta kasih. Melekat jangan disamakan dengan sayang. Kalau yang namanya cinta kasih kan berarti sifatnya memberi kan? Kalau melekat itu sifatnya mengikat. Jadi kebanyakan kita ini kecampuran antara cinta kasih sama melekat. Jadi kayak keracunan. Ya cinta kasihnya punya, melekatnya juga punya. Kan enakan punya cinta kasih aja, nggak usah melekat. Tetap sayang, tetap mencintai, tapi tidak menderita. Kalau melekat, sayang iya, cinta iya, menderita juga iya. Jadi kalau melekat itu seperti apa ya? Seperti sesuatu yang ada mata kailnya gitu. Jadi mengail penderitaan lagi. Kalau cinta kasih nggak ada mata kailnya. Tapi kalau melekat itu ada mata kailnya. Nampaknya sayang tapi ngegerek penderitaan. Siapa yang tidak menderita karena kemelekatan? Nggak ada, semuanya menderita. Ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, yang namanya kemelekatan, semua dari kita melekat. Makanya belum suci kan? Semua dari kita kan melekat ya. Ada orang yang pintar, tidak mau lepasnya itu secara paksa. Jadi maunya itu melepas dengan sukarela. Kalau melepas dengan sukarela berarti melepas kemelekatan dengan sukarela. Ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, semua dari kita pasti akan berpisah dengan apa yang kita lekati. Rela ataupun tidak rela. Kebanyakan kita lepas dari apa yang kita lekati karena dipaksa oleh alam. Dan itu sangat menyakitkan. Jauh-jauh hari, sang muda udah kasih tahu jalannya. Suatu saat kita akan lepas dari semua yang kita cintai, dari semua yang kita melekati. Nah sekarang bagaimana caranya belajar mencintai tetapi tidak melekat? Kalau ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, belajar mencintai tetapi tidak melekat, saya ya bilang aja lah, saya berani jamin pasti mendidik anak tidak dengan cara yang salah. Kenapa ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, maaf ya, akhirnya banyak mengeluh, seperti juga Pak Adi juga banyak menerima keluhan dari para orang tua bahwa anaknya banyak mengalami masalah karena mencintai kecampuran melekat. Jadi kadang-kadang orang tua ini, anak ini maunya seperti apa yang ada di dalam konsepnya. Bukan seperti anaknya ini bakatnya di mana, kemampuannya seperti apa, cara menerima pelajarannya seperti apa. Orang tua mau memaksakan cara mengajar seperti apa yang dia terima atau dialami. Tapi tidak semua anak itu punya cara yang sama. Walaupun itu adalah anak ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, cara mengajar itu tidak sama dengan cara zaman dulu. Jadi harus dilihat juga bagaimana cara mengajar anak, dan anak ini bisa diajar dengan cara apa. Kebanyakan ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, anak-anak itu bisa diajar dengan cara kalau pengajarnya indranya tenang, damai, anak itu senang belajar. Kalau mama papanya bilang pergi les sekarang, nadanya misalnya keras, anak udah dapat tekanan, walaupun tadinya mau, itu nanti akan nampak pemberontakan, itu akan nampak sekali. Ya. Tapi kalau dibilang baik-baik, anak itu bisa nerima dengan rela, dengan senang hati menjalankan. Bahkan nggak usah diprogram, anak-anak udah punya catatannya sendiri. Apa yang harus dia kerjakan, apa yang harus dia lakukan. Jadi sentuh anak-anak bukan dengan kekerasan, tapi sentuh anak-anak dengan ketenangan dan dengan kedamaian. Kayaknya lebih mengena gitu. Dan anak-anak yang disentuh dengan ketenangan, dengan kedamaian, batinnya juga tumbuhnya itu sehat. Spiritualnya juga menjadi lebih baik, cepat meningkat prosesnya, dijamin akan lebih baik. Ya. Nah sekarang poin yang terakhir, yang ke-15. Dari seseorang yang harus memiliki kualitas meta, tidak melakukan kesalahan walaupun kecil yang dapat dilihat oleh para bijaksana.
Lagi-lagi jangan berpikir, aduh saya nggak bisa. Jangan pernah berpikir tidak bisa. Kita hanya boleh berpikir, saya belum bisa. Kalau belum bisa, akan menjadi bisa. Jadi ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, juga anak-anak khususnya, harus sadar. Jadi harus sadar, kita ini hidup di dalam keluarga, ini sifatnya kerjasama. Orang tua sudah membantu anak, dan anak juga harus membantu orang tua supaya anak-anak ini menjadi sukses. Kan orang tua kerjasama dengan anak, tujuannya bagaimana caranya supaya anak ini menjadi sukses, dan itu harus kerjasama, tidak bisa sepihak. Kalau anak-anak sekarang menjadi, misalnya anak-anak merasa menjadi anak yang tidak baik, itu bukan cuma kesalahan orang tua, tapi juga kesalahan anak itu sendiri. Maaf, saya tambah satu cerita ada Pak Adi. Maaf ya, kebanyakan ini saya tambah satu cerita. Ini singkat aja nih ceritanya. Ada satu orang ayah punya anak putra, begini, ayahnya ini pemabuk, terus mereka tumbuh besar, dididik di dalam keluarga yang sama, tapi mereka berdua ini jadi bertolak belakang. Yang satu persis seperti ayahnya jadi pemabuk, yang satu lagi sangat anti alkohol. Kemudian lingkungan di sekitarnya heran, akhirnya ada yang iseng bertanya, nanya dulu nih ke yang pemabuk, ditanya, kenapa kamu jadi pemabuk? Terus anaknya jawab, apa yang saya bisa harapkan dari orang tua seperti itu. Kemudian tanya lagi ke anak yang anti alkohol. Kemudian jawabannya sama, apa yang saya bisa harapkan dari orang tua seperti itu. Kalimat yang keluar sama tetapi reaksi berbeda. Yang pertama, apa yang bisa diharapkan dari orang tua seperti itu, makanya saya jadi seperti ini. Anak yang kedua, apa yang bisa diharapkan dari orang tua seperti itu, makanya saya tidak mau seperti itu. Jadi hidup adalah pilihan. Kalau anak-anak menjadi baik, itu hasil kerjasama yang baik antara anak-anak dan orang tua. Kalau anak-anak menjadi rusak, bukan mutlak kesalahan orang tua, tapi juga kesalahan memilih dari anak itu sendiri. Jadi anak-anak ingat harus bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Orang tua tidak bisa disalahkan, orang tua mampu menjaga, mampu mengarahkan, mampu membimbing, tetapi selebihnya keputusan di tangan anak-anak. Selamat berjuang menjadi keluarga yang baik, menjadi orang tua yang baik, menjadi anak-anak yang baik. Semoga ibu bapak dan